Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Siang ini sampai sore nanti kita akan jalan-jalan lagi. Tujuan kita pada siang hari ini adalah HH Stone Valley, yang merupakan spot wisata terbaru di Kabupaten Gunung Kidul. Dan spot wisata ini baru dibuka secara soft opening untuk umum tanggal 3 Agustus 2023 kemarin. Nah, Stone Valley berlokasi di Jalan Pok Tunggal, Desa Tepus, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, jarak menuju Stone Valley dari kawasan kota gede ini kurang lebih sekitar 67 km dan akan ditempuh dalam waktu 1 jam 55 menit. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami menuju HH Stone Valley, Desa Tepus, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Wonosari kilometer 7, tepatnya di Dusun Mantup, Desa Batu Retno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah kemudian kalau kita perhatikan di depan kita, di sebelah kanan kita ini ada taman bermain ya, yang namanya Kid Fun. Dan Kid Fun ini merupakan taman bermain untuk anak dan dewasa, dibuka sejak tahun 1998. Dan saat ini memiliki 28 wahana untuk anak-anak dan 14 wahana untuk orang dewasa. Dan dengan wahana yang ada, Kid Fun merupakan salah satu spot rekreasi bagi keluarga ya, yang cukup representatif di Jalan Wonosari ini teman-teman. Nah kemudian saat ini kita baru saja melintasi jembatan Kaliopak, yaitu jembatan Panasan, dan saat ini kita berada di Jalan Wonosari kilometer 11, tepatnya di Desa Sri Mulyo, Kapanewon Piungan, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah buat teman-teman yang pengen berekreasi, terutama di kawasan Prambanan, di depan kita ini ada pertigaan Piungan. Dari pertigaan Piungan ini kita berbelok ke arah kiri ya, kalau kita mau menuju ke arah Prambanan. Dan di sana cukup banyak tempat wisata atau objek wisata, antara lain ada Candi Prambanan, Candi Ratu Boko, Tebing Breksi, Candi Ijo, Candi Barong, ataupun Obelix Hills. Nah untuk menuju lokasi HH Stone Valley, dari pertigaan Piungan tadi kita lurus terus mengikuti Jalan Wonosari. Dan kalau kita perhatikan di depan kita ini ada jembatan Piungan, dan artinya setelah melalui jembatan Piungan kita mulai menaiki perbukitan selatan atau Bukit Patok. Dan terlihat saat ini jalan mulai menanjak teman-teman. Nah kemudian saat ini kita berada di Jalan Wonosari kilometer 16, tepatnya kita berada di Dusun Pleset dan Desa Sri Mulyo, Kapanewon Piungan, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita terlihat baru ada pembangunan talut. Dan memang kawasan ini sering terjadi longsoran, terutama saat musim penghujan. Dan pada akhir tahun lalu, sekitar akhir November 2022, Jalan Wonosari sempat terputus akibat longsor di kawasan ini teman-teman. Nah kemudian kalau kita perhatikan di sebelah kanan kita yang terlihat indah, ini adalah penampakan dari Bukit Bintang, yang merupakan salah satu spot favorit untuk melihat pemandangan dari atas Bukit Patok. Dan di depan kita ini ada batas kabupaten, yaitu batas Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Nah kemudian kalau kita perhatikan di depan kita ini ada tulisan cukup besar ya, Gunung Kidul Handayani. Kemudian di sebelah timurnya ada gapura yang saat ini sudah dilengkapi dengan taman atau ruang terbuka hijau, yaitu RTH pintu gerbang SRS Kars Gunung Sewu yang ada di sebelah kiri kita.
Saat ini kita masih berjalan di Jalan Wonosari. Posisi kita berada di Desa Patok, Kapanewon Patok, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di depan kita ini ada perempatan. Kalau kita berbelok ke arah kanan, ini akan menuju beberapa objek wisata terkenal seperti Heiha Skyview, Pinus Pengger, Puncak Bejici, ataupun Little Tokyo. Nah, saat ini kita berada di Jalan Wonosari kilometer 28. Kalau kita perhatikan di depan kita ini ada jembatan, dan jembatan ini dinamakan Jembatan Bunder yang merupakan jembatan dari Sungai Oyo. Dan Sungai Oyo sendiri merupakan sungai terpanjang ya di Gunung Kidul. Nah, kemudian di sebelah timurnya jembatan atau di depan kita ini adalah merupakan Tahura Bunder ya, Taman Hutan Rakyat Bunder. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di depan kita ini ada Gapura Selamat Datang di Kota Wonosari, dan artinya saat ini kita sudah memasuki Kota Wonosari. Saat ini kita berada di Dusun Siono Tengah, Desa Logandeng, Kapanewon Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kemudian di depan kita ini ada ikon dari Kabupaten Gunung Kidul yang dulunya merupakan patung pengendang dan sekarang sudah diganti dengan ikon baru yaitu Tobong Gamping. Dan ini terkait dengan Kabupaten Gunung Kidul yang dikenal sebagai wilayah Kars atau Kapur, dengan luas kawasan Kars sekitar 53% ya, atau sekitar 807 km persegi. Dan potensi kekayaan batu gamping sangatlah besar ya di Kabupaten Gunung Kidul, sehingga dipilih ikon Tobong Gamping sebagai ikon pengolahan batu gamping secara tradisional. Dan ikon Tobong Gamping ini dianggap memiliki filosofi mata pencarian utama masyarakat Gunung Kidul pada masa yang lalu. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah berada di pusat Kota Wonosari ya. Kita berada di Jalan Kiai Haji Agus Salim. Kita berada di Desa Kepek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan kalau kita melihat sejarahnya, penamaan Wonosari sendiri memiliki beberapa versi ya. Menurut Wikipedia, salah satunya yang terkenal di kalangan masyarakat Wonosari karena wilayah ini dahulunya dibuka oleh seorang yang bernama Ki Demang Wonoprawiro dengan bantuan Nyi Nitisari. Dan proses pembukaan lahan ini merupakan proses babat alas ya, dari hutan menjadi perkampungan. Nah, proses pembukaan lahan atau babat alas dari hutan menjadi perkampungan pada zaman dahulu bukanlah perkara yang mudah. Diperlukan upaya yang luar biasa ya, dan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Sehingga masyarakat Wonosari mengabadikan nama Wonoprawiro dan Nitisari digabung menjadi Wonosari sebagai bentuk apresiasi atas jasa-jasanya. Nah, teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Brigjen K. Tamso. Kita berjalan ke arah timur. Di depan kita ada pertigaan. Dari pertigaan ini kita berbelok ke arah kanan, ke arah Jalan Baron. Nah, teman-teman, saat ini kita berada di Dusun Purwosari, Desa Balirjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Di sebelah kiri kita ini ada Pasar Bisole yang merupakan pasar legendaris dan menjadi salah satu pusat kuliner di Gunung Kidul. Nah, kemudian di depan kita ini ada perempatan. Jalan yang ke kiri ataupun ke kanan merupakan jalan KRT Yudo Diningrat, dan di sini merupakan jalan lingkar luar ya dari Kota Wonosari, teman-teman. Nah, kemudian dari perempatan ini kita terus lurus ke arah selatan menuju JJLS atau Jalur Jalan Lintas Selatan Gunung Kidul, teman-teman. Nah, saat ini kita masih berada di Jalan Baron. Kita berada di Dusun Ngepung, Desa Kemadang, Kapanewon Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kita sudah sampai di JJLS, teman-teman ya. Di depan kita adalah perempatan Kemadang. Kalau lurus terus akan menuju arah Pantai Baron, dan kita berbelok ke arah kiri ya, ke arah timur mengikuti jalan JJLS ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa jalan JJLS ini merupakan jalan baru
yang merupakan sesi pelanjaan tepus sepanjang 9,72 km yang dibangun mulai bulan Desember 2020 hingga Desember 2022 dan membentang dari Desa Kematang, Kapanewon Tanjung Sari sampai dengan Desa Tepus, Kapanewon Tepus. Nah, kemudian sebagai tambahan informasi bahwa JJLS Gunung Kidul mempunyai panjang 88 km yang saat ini masih menyisakan 2 segmen, yaitu ruas Purwodadi Kapanewon Tepus sampai Jeruk Udel Kapanewon Girisubo sepanjang 11 km dan Kelok 18 di perbatasan Bantul dan Gunung Kidul. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan di jalan JJLS ini jalannya cukup mulus ya. Kemudian kalau kita lihat ada kenampakan tebing yang dikepras dan ada bentangan warna hijau ya di talutnya. Di sini untuk melindungi beberapa bagian dinding atau tebing yang diperkirakan terjadinya rawan longsoran. Dan jenis talut yang digunakan di sini merupakan jenis gabion atau bronjong dengan kawat galvanis atau PVC berwarna hijau. Dan kalau kita perhatikan di sini banyak sekali bukit-bukit yang berbentuk kerucut ya, yang dilintasi jalan ini dikepras ya rata-rata ya, karena kalau dari bentang alamnya di kawasan ini sangat khas dan unik ya. Jadi bentuknya berupa bukit-bukit kecil kerucut ya, yang merupakan ciri khas dari bentang alam Kars. Dan kawasan Kars yang membentang dari bagian selatan Gunung Kidul, Pacitan dan Wonogiri inilah yang disebut dengan Gunung Sewu atau Canonical Hills Gunung Sewu. Dan pegunungan Sewu sendiri mempunyai ciri khas terdiri dari bukit-bukit yang berbentuk kerucut dengan jumlah kurang lebih 40.000 bukit. Jadi cukup banyak ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kita baru saja melintasi perempatan ya. Jadi perempatan ini kalau kita ke kanan ini akan menuju ke arah Pantai Sunda atau Pantai Indrayanti. Dan kita terus lurus ke arah timur ya, mengikuti jalan JJLS ini. Dan kalau kita perhatikan ini banyak infrastruktur baru yang mulai dibangun ya sekitar kawasan ini teman-teman ya. Di antaranya sebelah kiri tadi mau dibangun tempat ibadah atau masjid ya. Nah kalau kita perhatikan di depan kita terlihat ada bukit yang dibelah oleh jalan JJLS di tengahnya ya, atau dikepras persis di tengah bukit. Dan di sebelah timur bukit ini ada jembatan Rowari yang merupakan jembatan yang viral beberapa waktu yang lalu. Nah perlu teman-teman ketahui bahwa jembatan ini adalah jembatan yang tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketinggian 35 meter dan panjang 120 meter, kemudian lebar 7 meter. Di sebelah kanan kita bisa melihat birunya Pantai Indrayanti yang indah ya, dan terlihat dari tengah jembatan kalau kita menengok ke arah kanan. Dan perlu diketahui jembatan ini sebenarnya bukan seperti jembatan lainnya yang di bawahnya merupakan sungai. Jadi jembatan Rowari ini merupakan jembatan yang menghubungkan dua buah bukit dan di bawahnya merupakan bekas areal lahan pertanian warga. Nah kemudian kalau kita perhatikan tadi, kita lewat tadi ada pertigaan ya, ada jalan ke arah kanan. Ini jalan menuju ke arah Pantai Indrayanti. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa dari pertigaan tadi ke arah timur ya, jadi termasuk jalan yang kita lewati ini sampai dengan Desa Purwodadi adalah JJLS Tepus Jeruk Udel sesi yang pertama sepanjang 6,18 km. Nah kemudian untuk yang sesi keduanya, ini yang dari Purwodadi Tepus sampai Jeruk Udel Girisubo, saat ini sedang dilakukan pembangunan ya sepanjang 11 km dan semoga cepat selesai ya. Jadi nanti jalan ini bisa terhubung sampai ke timur sana teman-teman. Nah kemudian dari pertigaan ini adalah pertigaan menuju Jalan Pok Tunggal. Jadi kita sudah berada di Jalan Pok Tunggal dan kita terus menuju ke arah selatan ya. Nah perlu teman-teman ketahui bahwa Jalan Pok Tunggal ini tidak 100% mulus ya sampai ke Pok Tunggalnya.
Ada beberapa segmen yang memang jalannya kurang sempurna teman-teman ya. Nah teman-teman, saat ini kita sudah mulai memasuki area atau kawasan dari HH Stone Valley. Dan di depan kita, di sebelah kanan kita ini adalah lokasi parkir motornya. Nah teman-teman, untuk memasuki wisata Stone Valley ini dikenakan tiket masuk sama seperti wisata HH lainnya, yaitu sebesar Rp20.000. Nah kemudian dari tempat ini kita mesti harus menaiki tangga yang lumayan tinggi ya teman-teman ya, agar bisa sampai ke atas. Nah kemudian sampai di lokasi ini terlihat ada dua jalur ya. Ada tangga ke arah kanan, kemudian ada tangga ke arah kiri. Nah untuk memasuki kawasan wisata ini kita bisa mengambil jalur yang ke arah kanan. Namun kita juga bisa mengambil jalur yang ke arah kiri, tapi harus melalui Taman Batu teman-teman. Ya, saya Sandi, Markom dari Stone Valley, managed by HH. Lokasinya ada di Pantai Pok Tunggal, kawasan Pantai Pok Tunggal. Kita konsepnya itu bebatuan yang bertemu dengan pesona Cakrawala Gunung Kidul. Memang posisinya di atas dan memang untuk jalannya kita naik. Kenapa? Karena memang konsepnya biar lebih menikmati suasana alam. Kalau cepat-cepat naik shuttle, suasana yang alami ini mesti juga cepat-cepat akan terlewatkan. Makanya kita konsep dengan jalan biar santai, jangan terburu-buru, nikmati dulu suasananya yang ada. Sampai nanti di atas, di puncak ini, kita bisa nikmati pesona Cakrawala Gunung Kidul yang sesungguhnya. Seperti itu. Untuk hari ini tanggal 5 Agustus ini, apakah sudah dibuka untuk umum HH Stone Valley-nya? Sudah. Per tanggal 3 kemarin kita sudah soft opening dan sudah bisa untuk umum. Untuk konsep HH Stone Valley ini apa ya Mas ya? Dibanding HH Ocean View dan Sky View? Oke, jadi kalau itu kita di icon memang sangat berbeda. Salah satunya ada di belakang saya, namanya Panorama Glass Walk. Ini ada jembatan kaca dan view-nya langsung bisa lihat ke Pantai Pok Tunggal dan pantai selatan di Gunung Kidul. Spot ini bagus banget untuk saat sunset, karena dari atas tebing, dari atas batuan kars, kita bisa nikmatin view Gunung Kidul yang sesungguhnya. Untuk buka operasionalnya untuk hari biasa dan untuk weekend, jam berapa ya Mas ya? Sampai jam berapa? Silakan. Oke. Kita untuk buka dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Hari libur tetap buka dengan HTM 20.000. Apakah di HH Stone Valley ini ada spot foto berbayar seperti di Sky View dan Ocean View? Oke, di sini spot fotonya banyak yang gratis dan tentu juga ada yang berbayar. Kenapa berbayar? Karena
teman-teman semuanya bisa menikmati pesona yang luar biasa dari atas ketinggian bukit ini. Dan ada spot-spot lain yang memang kita konsepnya ada 360, foto 360 yang kekinian banget. Terus seperti yang di belakang saya, panorama glass walk. Di belakangnya lagi ada rumah yang ada di atas batu, atas tebing, namanya Arti Village. Kemudian ada Rock Falls, itu adalah waterfall. Kemudian di puncak ada Apex Rocks, yang itu posisinya di puncak tertinggi yang ada di Stone Valley. Dan selain itu juga ada spot private namanya Horizon Terrace. Itu view bisa buat ngopi saat sore, pas banget view-nya laut dan sunset yang tentunya keren banget. Kalau di Heha Stone Valley ini spot foto yang diunggulkan rencananya apa Mas dari pihak manajemen Heha? Oke, sebenarnya spot foto di sini banyak, bukan hanya yang saya sebutkan tadi, karena setiap sudut bisa jadi spot foto terbaik. Dan semuanya yang ada di sini tentu itu yang kami unggulkan. Seperti itu. Untuk spot fotonya ada berapa sih Mas? Jumlahnya ada 9. Ada 9 spot foto, 5 diantaranya gratis. Kayak gitu. Untuk apa itu? Untuk kayak restonya apakah sudah ada di Heha Stone Valley ini? Oke, untuk resto kita juga ada, dan konsep makanan yang ada di sini itu menu masakan Jawa khas Gunung Kidul seperti bakmi Jawa. Kemudian di Western kita juga banyak menu-menu yang tentunya menggiurkan lidah. Nah, selain makanan kita juga ada menu minuman yang hanya ada di Stone Valley. Kalau penasaran, main ke sini terus nanti dicipin. Ya, terima kasih Mas. Kalau untuk grand openingnya tanggal berapa ya Mas ya? Untuk grand opening kita nanti ada di pertengahan bulan Agustus. Untuk tanggalnya kita akan info di sosial media. Jadi di dalam batuan ini batuan asli. Ini batuan asli yang kita pertahankan juga. Kita bukan apa ya? Bukan merusak ya dalam tanda kutip. Tapi kita menambahkan nilai yang sudah ada. Karena batuan kars kan sendiri sebenarnya juga warisan dunia. Gunung Kidul juga terkenal dengan batuan kars dan diakui UNESCO. Nah, kita menambahkan nilai dari batuan kars yang ada di sini. Seperti Nanti itu. jadi tambah estetik gitu ya Mas ya? Iya, benar banget. Karena kalau batu aja didiemin, sebenarnya ini ada nilainya loh, nilai tambahnya loh, dan lebih estetik, instagramable juga. Oke Mas, Ya. monggo lanjut. Oke, boleh. Ini ada food stall. Jadi ini menunya makanan, minuman, souvenir juga ada. Ada dimsum, ada alpukat kocok, ada kopi, ada teh. Memang yang di sini food cart-nya memang ini ya dari pihak manajemen Heha ya Mas ya, bukan dari pihak luar gitu ya maksudnya? Kita ada yang pihak manajemen dan ada juga yang dari pihak luar. Karena kita di sini kan bareng-bareng. Gitu. Kita tentunya tetap bareng-bareng di sini biar semakin, karena kalau kompak kan nilainya kan lebih tambah kan. Ya, Seperti itu. benar sekali Mas. Tiketnya satu Kak, berapa ya? 25.000. 35 ya? Iya. Bentar ya Kak ya. Oh ya, maaf. Ya, Oh, kita harus pakai ganti ini ya? sendal. Oh, Kenapa? iya, oke, Karena oke. kalau pakai sepatu, kan ini nanti ada jembatan kaca. Kalau pakai sepatu takutnya sepatu nginjek batu, jadi bahaya juga. Makanya kita safety, tetap ganti pakai sendal yang ada di sini. Nah, sendalnya nanti juga bisa jadi souvenir, salah satu souvenir karena itu nanti Kayak di Borobudur itu ya? Betul, Jadi ada ya. sandalnya juga ya. Wow, langsung iya pantai selatan Samudra Hindia Mas ya? Betul, ini khususnya Pantai Pok Tunggal. Oh, Pantai Pok Tunggal ya, ya, ya. Nah, nanti kalau agak sorean Ya. di sana, sebelah sana itu nanti mataharinya pas banget tuh. Di sana view-nya. Sunsetnya ya. Ya, pas sunset. Wow. Ini satu-satunya Ya. jembatan kaca yang ada di puncak dan dapat view laut. Hati-hati. Aman ini aman. Aman ya? Aman. Untuk kapasitasnya sendiri kita aman Ya. di 20 orang. Untuk 20 orang kapasitas aman ya? Ya, itu masih sangat aman. Sebenarnya kita bisa lebih dari 20 orang, cuman biar aman kita jadikan di 20 orang. Di bawah langsung melihat batuan karsnya, Oh iya iya di iya iya. depan langsung bisa dapat Ya. spot terbaik. Biasanya fotonya berdiri di sini. Iya.
ya. Oh ya, karena ada langsung, background bukit itu ya, terus betul, di tengahnya laut itu ya. tengahnya laut itu kan bagus banget tuh, pas Ya, benar dia sekali Mas. cekung seperti itu langsung bisa ngeliat ombak juga. Ini untuk panjang kira-kira apa itu Mas? Kacanya ini berapa Mas? Kacanya ada sekitar 6-8 meter kurang lebih. 6-8 meter ya. Ya, Setelah di atas sini kelihatan 360 derajat view ya Mas ya. ya, semuanya bisa dilihat di sini. Nah, itu batuan kars kita pertahankan karena memang di sini namanya Stone Valley ya. Jadi memang batuan itu stone ya. sebisa Benar. mungkin kita pertahankan dan kita percantik. Kalau di Heha Stone Valley ini apakah ada konsep untuk glamping seperti di Heha Ocean View? Nanti dulu ya. Kita masih simpen dulu itu. Oke. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa, kita Ya, masih simpen karena- dulu ya. karena biar nanti ada kejutan lagi seperti itu. Surprise bagi para wisatawan ya. Iya, tentu Makanya, akan ya. ada kejutan-kejutan lainnya lah. Kita sementara ini dulu. Ini pun masih kita tambah lagi nanti ke depannya, dan ya moga-moga nanti kita bisa menambah juga untuk tempat penginapan di sini. Amin. Tapi kita simpen dulu rahasianya. Oke. Spot foto Arti Village di sini. Jadi konsepnya memang rumah-rumah yang estetik di lembah Bukit Kars. Nah, ini kan lokasi yang biru ini sebenarnya lokasi office kami. Dan office-nya depannya ada batu besar ini. Kita sebutnya dengan cerak watu karena masyarakat Gunung Kidul sendiri kan identik tuh dengan adop batu, cerak watu. Nah, ini filosofinya seperti itu, untuk mengingatkan bahwa masyarakat Gunung Kidul ini ya seperti ini, kayak gitu. Jadi batu ini tetap kita jadikan pengingat juga. Ikoniknya Gunung Kidul batuan kars itu ya Mas ya? Ya, salah satunya seperti itu. Ikon ini kita namakan Ombak Warak. Ombak Warak maksudnya? Nah, Ya. bukit ini namanya Bukit Gupak Warak. Oh begitu Dan ya. view-nya kan laut. Ombak ya Ombak. makanya ya. Jadi Ombak kita Warak ya. combine dengan Iya. nama Ombak Warak. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sisi sini, Ya. di atas ini bentuknya seperti gelombang ombak. Benar Kayak iya gitu. iya. Nah, hitam dan putih yang ada di sini mencerminkan keseimbangan itu tadi dan berdiri kokoh, keseimbangan antara masyarakat dengan alam. Kayak gitu. Konsepnya bagus sekali. Ya. Ini warna asli ya Mas ya? Nggak dicat Warna gitu ya? asli. Sama sekali nggak kita Nggak ubah. diubah ya? Nggak. Nah, ini Ya. spot ini namanya Barokit Taman Batu. Di dalam sana ada spot foto 360 yang saya ceritakan itu tadi. Oh yang di dalam itu ya? Ya, di dalam sini. Monggo, Iya, iya, mau iya. masuk dulu bisa lihat. Untuk spotnya bayarnya berapa Mas ini? Yang sini 35.000 karena Iya. ada foto 360 itu. Jadi masuk sini nanti bisa sambil foto-foto di sini. Ini. Oh iya. Benar. Nanti on frame dulu. Yang di tengah itu dulu yang saya masuk. Oh iya ya. Jadi kalau di sini kan kalau nanti rencana di tengah ini ada foto 360 dengan view-nya itu langsung dapat batu, lembah, terus dapat juga view laut di belakang. Seperti itu. Kelompok tunggal atau ini ya pantai selatan ya Mas ya? Ya, benar banget. Yang sini untuk resto, kemudian yang di sebelah sini ada gift shop, dan di belakang sana ada Horizon Terrace. Monggo, mau main ke resto dulu, boleh. Terima kasih banyak. Silakan. Kalau mau tahu lebih lanjut untuk menu-menunya bisa langsung ngobrol. Iya. Selamat sore Kak. Sore Kak, selamat datang di Stone Valley. Ada yang bisa saya bantu? Ya. Kalau untuk menu di resto di Heha Stone Valley ini
apa aja Kak ya yang diunggulkan dari segi makanan atau minumannya? Kalau di Stone Valley ini ada beberapa menu. Menu khasnya atau signaturenya itu ada sego godok, bakmi godok, ada bakmi goreng juga. Lalu ada ayam kampung, ayam rempah, seperti itu. Kalau minumannya nanti ada jamu-jamuan, ada beras kencur, ada ekstra kencurnya, ada kunyit, seperti itu. Kalau untuk buka operasionalnya di resto ini jam berapa Kak? Sampai jam berapa? Kebetulan kami sama dengan yang di bawah, seperti front office mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 8 malam. Oke, terima kasih banyak Kak waktunya ya. Oke, sehat selalu. Terima kasih. Nah ini batu yang kita pertahankan juga nih. Gimana ceritanya? Ada batu besar di dalam resto, ya kan? Iya. Dan batu besar ini kita namakan Watu Obong. Kenapa? Karena dapur itu kan sebenarnya sumber kehidupan dari keluarga. Nah, batu ini kita namakan Watu Obong karena sebenarnya juga semangat dari kita, pusatnya dari dapur, semangat buat para karyawan Stone Valley untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pelanggannya. Seperti itu. Kita masuk ke gift shopnya. Ini misi ya Mbak. Permisi. Nah di sini untuk teman-teman semuanya bisa belanja buat orang tersayang di rumah sebagai kenang-kenangan dan berbagi cerita. Ini saya bawa dari Stone Valley, tempatnya seperti apa, diceritakan ke keluarganya. Dan di sini mayoritas kita tetap mengajak UMKM lokal untuk bisa berkontribusi di sini. Kita juga support nih UMKM biar bisa jualan di Stone Valley. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami dari siang sampai sore hari ini di HH Stone Valley. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.